Halo semua, balik lagi di channelnya Daily Mom Beauty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Oke, aku mau ngebahas tentang solusi badan gak bengkak pasca lahiran. Jadi ini juga sesuai dengan pengalaman aku. Kenapa habis lahiran itu badan masih tetap fresh aja. Oke, jadi simak terus ya tipsnya. Jadi di sini ada hal-hal yang harus kalian lakuin ya. Jadi kalau untuk perempuan itu kalau misalnya dia habis lahiran terus menginginkan badan yang ideal, maksudnya nggak gemuk, nggak kurus, pokoknya yang ideal lah. Yang pertama kali yang wajib kalian lakuin itu adalah menyusui bayinya ya. Susui bayimu sesering mungkin, semintanya dia gitu ya. Nah, karena efek samping dari menyusui eksklusif itu adalah membuat body makin semlohai, makin bagus ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua nih, banyak-banyakin minum air putih ya. Ngemil boleh, tapi ngemilnya itu yang bergizi, yang sehat gitu loh. Jadi jangan kayak snack-snack gak jelas. Jadi lebih baik ngemil buah ataupun ngemil kayak kurma, itu gampang banget bikin ASI, kayak banyak banget gitu lah, kayak berlimpah ya. Terus makan sedikit tapi itu sering gitu. Jadi jangan langsung seabrek-abrek makannya. Lebih baik sedikit tapi sering ya. Dan juga harus seimbang porsinya. Jadi jangan cuman daging-daging aja ataupun sayur-sayur aja, jadi harus seimbang ya, supaya nutrisinya itu dapat juga dan nggak berlebihan gitu loh di badan kalian. Nih penting banget ya, nggak perlu diet yang obat, yang pokoknya nggak perlu diet macam-macam bagi ibu-ibu yang habis melahirin, karena dengan cara dia menyusui eksklusif aja itu tuh udah bisa bikin nanti berangsur-angsur badannya tuh nyusut, asalkan pola makannya dijaga. Terus pokoknya nggak over lah makannya. Jadi makan sesering mungkin, cuman harus memperhatikan juga asupannya gitu. Jadi jangan pokoknya harus seimbang lah. Nih, tidur cukup ya. Walaupun aku tahu ibu-ibu muda yang baru punya anak, baru ngelahirin tuh kayak nggak bisa tidur, begadang. Nah, disinilah kesabaran kalian tuh harus diuji ya. Jadi harus kayak bagi waktu sama suami ataupun sama saudara gitu ya. Jadi biar jam tidurnya itu tetap nggak berkurang. Jadi tetap bisa diatur jam tidurnya ya. Terus selanjutnya itu adalah olahraga ringan ya. Yang penting bergerak. Jadi jangan malas-malasan buat bergerak. Seenggaknya kalau misalnya kalian tuh malas banget olahraga, kayak aku waktu itu ya, aku malas banget, memang aku cenderung orangnya tuh kayak malas banget olahraga. Jadi bergerak sesuai bergerak sebisanya aja gitu. Ini nyapu jalan-jalan pagi ini sambil gendongin bayi, itu nggak apa-apa, yang penting bergerak. Jadi jangan malas buat bergerak, oke? Terus penting banget buat kalian itu memilih cemilan yang baik. Jadi daripada ngemil-ngemil gak jelas yang banyak ngandung micin lah, lebih baik kalian itu ngemil buah. Ataupun kalau misalnya bagi ibu menyusui itu aku saranin banget kalau misalnya pengen ngemil tuh ngemil kayak roti ya, kalau enggak sama ini kurma ya, karena itu bisa bikin ASI itu cepet banget keisinya ya. Itu sih kalau aku, nggak tahu kalau yang lainnya, aku hanya berbagi pengalaman aku aja. Jadi intinya biasakan hidup sehat ya, jangan malas bergerak. Terus atur makan kalian gitu, jadi jangan asal-asalan makan yang penting masuk. Jangan, kalau bisa mah tetap sesuai porsinya aja, nggak usah banyak-banyak banget ya, karena mentang-mentang menyusui jadi laju banyak-banyak banget, nggak usah. Yang penting porsinya itu sesuai ya, makan sedikit-sedikit tapi sering. Ngemil boleh, tapi ngemilnya itu kayak yang berkualitas gitu loh. Jadi jangan asal-asal yang penting ngemil gitu, jangan. Lebih baik kalian ngemil sayur tuh direbus ataupun ngemil buah ya, itu lebih bagus. Karena bisa selain bagus juga buat badan kalian, itu juga bisa ASI kalian tuh jadi kayak lebih berkualitas gitu ya. Intinya kalian harus sabar ya, karena enggak ada yang instan ya. Nggak apa-apa, anggap aja itu ibadah kalian ya, jadi harus lebih sabar ya, oke?
Terus nih, banyak banget yang ngeluhin karena badan gemuk pas kelahiran, jadi kayak mungkin insecure, nggak pede, takut gimana-gimana, apalagi sama suami gitu kan ya. Itu gimana? Nih, sebenarnya kalau ibu-ibu itu rata-rata kalau misalnya kayak udah punya anak, terus kayak apalagi nanti ditambah udah KB, itu kan pasti badannya ngebengkak ya. Jadi kayak apa sih, kayak udah turun mesin banget, udah kayak drum bodol gitu ya. Itu gimana sih solusinya? Nih teman-teman, aku punya tips ya. Memang bener sih kadang kalau misalnya kita itu kayak nggak cocok KB ataupun kayak kayak pokoknya efek samping lah ya dari KB itu ada yang ngebuat tubuh itu jadi bengkak. Karena apa ya, sejatinya KB itu kan memasukkan hormon kan, jadi kayak hormonnya tuh kayak mungkin lebih banyak gitu ya. Jadi sebagai tanda juga kali ya kalau misalnya kita tuh nggak cocok KB tuh, jadi kayak berat badannya tuh naik drastis, kayak bener-bener over gitu ya. Nah jadi tipsnya gimana teman-teman, kalau kalian itu gunain KB terus kalian tuh kepengen nggak berat badannya tuh nggak over banget ya. KB itu kan dia naikin hormon ya, jadi ada juga peningkatan rasa lapar, terus kayak pengen makan, pengen ngemil tuh ada. Jadi sebaiknya kalian itu harus bisa ngontrol nafsu makan gitu. Itu ada di dalam diri kalian sendiri sih. Jadi harus lebih ke kontrol gimana caranya supaya bisa ngontrol nafsu makan. Lebih dialihkan ke cemilan yang tinggi serat aja lah biar kalian tuh kenyang. Kayak misalnya ngemil roti atau sari gandum dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang bikin cepat kenyang ya. Terus selanjutnya itu adalah banyak-banyakin minum air supaya metabolismenya tuh lancar ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah KB, itu jangan jor-joran makannya, jadi harus diatur. Karena KB itu kadang ngebuat nafsu makan itu kayak pengennya makan dan makan terus gitu kan ya. Sama aja kan kalau misalnya kayak kita tuh lagi mens gitu kan, kadang kan kadang ada sih kita tuh kayak kepengen makan terus kan ya. Jadi gimana caranya ngatur nafsu makannya, dialihkan nafsunya ke cemilan yang tinggi serat supaya gampang kenyang, oke? Jadi nggak ada alasan ya bagi ibu-ibu buat takut KB karena gemuk ya, karena itu tergantung kitanya sendiri kok ya. Kalau kita bisa ngaturnya, kita bisa menyesuaikan gitu kan, insya Allah bisa, oke? Jadi silahkan dicoba tipsnya. Pengalaman aku sendiri ya, aku sampai detik ini aku nggak pakai KB apa-apa, dan aku hanya menerapkan menyusui eksklusif ya, karena kan anak aku masih ASI sepenuhnya gitu, karena minum susu formula dia belum mau gitu ya. Jadi masih aku usahakan, masih aku kayak bujuk-bujuk terus buat minum ASI nih. Jadi aku benar-benar menyusui eksklusif semintanya dia gitu. Nah di sini kalau dibilang makan aku banyak atau enggak, jujur makan aku banyak, bahkan aku ngemil juga, aku makan pokoknya kayak udah nggak teratur gitu lah, apa-apa aja aku makan gitu kan ya. Cuman karena aku menyusui eksklusif teman-teman, jadi kayak di badan tuh kayak lebih enteng, terus kayak lebih ya pokoknya kayaknya tuh enteng-enteng aja gitu lah badannya. Dan terus walaupun aku di sini makannya tuh banyak gitu, tetap aku memperhatikan gitu, kayak misalnya makan itu harus ada sayur, terus lauknya, terus karbohidratnya gitu. Jadi kayak benar-benar diatur gitulah. Jadi jangan asal makan-makan aja gitu, yang penting enak kenyang itu jangan ya, karena kalian itu makan bukan buat sendiri gitu, tapi ada yang kalian susuin gitu kan ya, ada yang kalian berikan nutrisi kan selain tubuh kalian. Oke, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan like kalau kalian suka. Bye bye.